Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Nindya Arendra Putri, NPM 22430073 akan menjelaskan tentang blockchain, mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Di sini ada pengertian blockchain. Pengertian blockchain adalah serangkaian catatan data yang dikelola oleh suatu kelompok komputer yang di dalamnya tidak dimiliki oleh suatu entitas apapun. Nah, berbagai blok data ini diamankan dan juga diikat satu sama lain menggunakan prinsip kriptografi. Blok yang ada di dalamnya diverifikasi oleh jutaan komputer dan didistribusikan dengan menggunakan internet. Nah, blok yang diverifikasi ini lantas ditambahkan ke rantai dan disebar dalam suatu jaringan khusus, lalu membuat catatan dan juga riwayat yang unik. Selain itu, blockchain juga tidak memiliki biaya transaksi, seperti biaya infrastruktur. Sehingga, blockchain adalah cara yang paling sederhana namun cerdik untuk bisa menyampaikan informasi dari A ke B secara otomatis dan aman. Yang selanjutnya ada cara kerja blockchain. Nah, bagaimana sih cara kerja blockchain itu? Nah, sistem blockchain sendiri atas transaksi dan blok. Setiap blok berisi rangkaian hash kriptografi dan hash dari blok sebelumnya, sehingga dapat membentuk sebuah jaringan. Sifatnya yang fair to fair, membuat komputer dalam jaringan memeriksa dan memastikan informasi atau data dalam blok adalah transaksi yang valid. Nah, proses ini adalah proses terdesentralisasi yang terjadi di antara berbagai node jaringan. Setelah menerima informasi baru, hash kriptografi akan mengambil data tersebut dan mengubahnya menjadi sebuah rangkaian kode unik. Nah, kode unik ini tuh dapat mendeteksi adanya potensi kecurangan. Setelah transaksi diverifikasi dan dianggap valid, kode unik yang disebut sebagai hash dan hashnya sendiri dan hash dari blok sebelumnya. Sehingga pengguna akan selalu tahu di mana lokasi blok tersebut. Tuh. Yang selanjutnya ada fitur teknologi blockchain. Yang pertama ada desentralisasi. Desentralisasi dalam blockchain mengacu pada kontrol transfer dan pengambilan keputusan dari entitas terpusat, seperti individu, organisasi, ataupun grup ke jaringan terdistribusi. Jaringan blockchain yang terdesentralisasi menggunakan transparansi untuk mengurangi kebutuhan akan kepercayaan di antara para peserta. Yang kedua ada ketetapan. Ketetapan berarti sesuatu yang tidak dapat diubah ataupun ditukar. Tidak ada peserta yang dapat mengutak-atik transaksi secara dicatat di buku besar bersama. Nah, jika catatan transaksi ini terisi kesalahan, kalian tuh harus menambahkan transaksi baru untuk membalikan kesalahan tersebut. Dan kedua transaksi tersebut dapat dilihat oleh jaringan. Yang ketiga ada konsensus. Sistem blockchain menetapkan aturan mengenai persetujuan peserta untuk mencatat transaksi. Nah, kalian tuh dapat mencatat transaksi baru ini hanya jika mayoritas peserta dalam jaringan memberikan persetujuan mereka. Nah, jadi itu harus disetujuin dulu sebelum menetapkan transaksi. Slide berikutnya ada 3 sifat utama blockchain. Yang pertama adalah desentralisasi. Nah, desentralisasi di sifat utama ini adalah mempunyai entitas terpusat yang menyimpan seluruh data dan Anda harus bisa berinteraksi hanya dengan entitas tersebut. Nah, agar bisa memperoleh informasi apapun yang memang diperlukan. Yang ketiga ada identitas transparansi. Identitas seseorang akan melalui adanya kriptografi yang kompleks dan hanya diwakili dengan alamat publik mereka. Jadi, saat kalian mau mencari riwayat transaksi seseorang, maka kalian tuh bisa melihatnya. Gitu. Yang ketiga ada kekal. Kekekalan dalam konteks ini adalah bahwa sesekali sesuatu sudah diinput ke dalam blockchain, maka sesuatu tersebut sudah tidak bisa dirusak. Nah, mereka tuh tidak bisa lagi mengotak-atik buku keuangan dan bermain-main dengan akun perusahaan. Nah, fungsi ini tuh disebut dengan fungsi hash kriptografis.
Slide berikutnya ada tipe-tipe jaringan blockchain. Yang pertama ada jaringan blockchain publik. Nah, jaringan blockchain publik ini adalah tidak membutuhkan izin dan memungkinkan semua orang untuk dapat bergabung. Jadi, semua anggota blockchain ini memiliki hak yang sama untuk membaca, mengedit, dan memvalidasi blockchain. Yang ketiga ada jaringan blockchain private. Nah, jaringan blockchain private ini yang mengontrol blockchain private, yang juga disebut blockchain terkelola. Otoritas menentukan siapa saja yang dapat menjadikan anggota dan hak apa saja yang dimiliki dalam jaringan. Yang ketiga ada jaringan blockchain hibrida. Jaringan blockchain hibrida menggabungkan elemen dari jaringan private dan public. Nah, perusahaan ini tuh dapat mengatur sistem berbasis izin private bersama dengan sistem public. Nah, dengan cara ini, perusahaan dapat mengontrol akses ke data tertentu yang disimpan di blockchain sekaligus menjaga data publik lainnya. Yang terakhir ada jaringan blockchain konsorsium. Nah, sekelompok organisasi mengatur jaringan blockchain konsorsium. Organisasi yang dipilih sebelumnya berbagi bertanggung jawab untuk memelihara blockchain dan menentukan hak akses data. Slide berikutnya ada karakteristik blockchain. Memiliki khas kriptografi, ledger yang tidak dapat diubah, memiliki protokol konsensus, jaringan yang bersifat peer-to-peer. Nah, yang di slide terakhir ini ada mengapa sih blockchain itu tuh penting? Nah, teknologi blockchain menjadikan semua orang secara independen dapat melihat data yang sama. Dengan adanya blockchain ini tuh akan menghilangkan kebutuhan otoritas sehingga semua orang akan memiliki ledger yang sama. Melakukan mekanisme konsensus dan dapat membangun aplikasi. Nah, blockchain sendiri ini dapat meningkatkan keamanan dan juga privasi data. Sehingga meningkatkan keamanan yang disediakan oleh sistem blockchain tuh biasanya berasal dari kata kerja teknologi blockchain itu sendiri, di mana blockchain menciptakan catatan transaksi yang tidak bisa diubah dengan enkripsi dari ujung ke ujung. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.